Paradigma perakiraan cuaca sudah mengalami pergeseran. Beralih dari hanya sekedar memberikan perakiraan cuaca, misal, sore ini diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas 100 mm per jam. Namun, kadangkala respon yang diberikan agak sedikit atau Helikopter, helikopter. Parakofer, parakofer. hingga saat ini menjadi perakiraan cuaca yang juga menyertakan dampak dari hujan tadi. Impact Based Forecast atau disingkat IBF menjadi hal yang revolusioner dalam operasional dan juga bisnis cuaca. Namun, apakah IBF ini benar-benar berdampak seperti namanya? Kelompok 2 Kapita Selecta Meteorologi dalam video ini akan menjelaskan terkait keunggulan dan tantangan dari implementasi Impact Based Forecast dari sudut pandang orang-orang yang terlibat dalam sistem ini sendiri. Perakiraan berbasis dampak ataupun impact based forecast merupakan sebuah informasi cuaca yang sudah memperhitungkan potensi dampak yang akan terjadi akibat dari cuaca yang terjadi. Dalam sistem impact based forecast juga disajikan rekomendasi berupa respon atau langkah yang harus dilakukan oleh para stakeholder maupun masyarakat terkait dampak dari dinamika cuaca tersebut. Tidak cukup memberikan ramalan cuaca atau peringatan yang tepat kepada masyarakat, namun sekarang publik menuntut informasi terkait bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk memastikan keselamatan dan melindungi properti masyarakat. Berikutnya adalah konsep utama dalam IBF terdiri dari hazard, hydrometeorological forecast uncertainty, exposure, vulnerability, dan risk, di mana besarnya risiko akan sangat bergantung terhadap besarnya hubungan ketiga komponen tersebut. Semakin erat hubungan antara hazard, exposure, dan vulnerability, risk akan semakin besar pula, dan sebaliknya. Dalam sistem IBF, risiko dibuat dalam bentuk matriks untuk menentukan bagaimana warning level. Dan berdasarkan matriks ini, warning level dibuat dengan mempertimbangkan besar kemungkinan dan dampak yang terjadi. Perakiraan cuaca berbasis dampak ini tentunya sangat bermanfaat untuk mengurangi dampak risiko bencana hidrometeorologi dalam perencanaan suatu kegiatan di semua sektor. Sistem IBF ini merupakan wujud BMKG dalam mengimplementasikan amanah dari WMO, yaitu WMO Guidelines on Multi-Hazard Impact Based Forecast and Warning Service. Berikut merupakan konseptual paradigma yang diterapkan dalam Impact Based Forecast. Gambar menunjukkan hubungan di antara elemen-elemen inti dari Impact Based Forecast. Terdapat 3 komponen yang dapat dijadikan untuk memperkirakan penilaian dampak untuk suatu peringatan bahaya hidrometeorologi. Panah tebal mewakili pendekatan pemodelan, di mana setiap elemen secara eksplisit dihitung. Dan untuk melakukan ini, diperlukan data terperinci tentang kerentanan dan keterpaparan. Untuk panah orange putus-putus, menghubungkan pendekatan yang lebih subjektif, di mana informasi kualitatif dikumpulkan dari ahlinya di bidang masing-masing. Dan informasi ini dapat memungkinkan estimasi dampak langsung dari besarnya bahaya yang terjadi. Selanjutnya, panah merah mewakili dampak terkait langsung dengan besarnya bahaya meteorologi. Pendekatan ini akan membantu dalam mengidentifikasi dan mengurangi risiko, tetapi tidak memperhitungkan exposure atau kerentanan, hanya besarnya bahaya meteorologi itu sendiri. Dapat dikatakan IBF sudah memenuhi konsep people center dalam forecast, namun terdapat underlying question yang terkadang sering muncul. Apakah ada dokumen yang merekam tentang keunggulan dan tantangan dalam penerapan impact based forecast? Banyak penelitian telah dilakukan dalam membahas IBF. Kelompok peneliti asal Selandia Baru, Sally Potsa, Sarah Harrison, dan Peter Kraft melakukan penelitian terkait the benefits and challenges of implementing impact-based severe weather warning system by the perspective of weather, flood, and emergency management personnel. Tujuan dari penelitian mereka membahas terkait keuntungan dan tantangan dalam penerapan IBF untuk kebencanaan hidrometeorologi dari sudut pandang meteorologis, hidrologi, dan juga manajemen kedaruratan.
Dalam mendapatkan informasi, Potsa dan kawan-kawan menggunakan dua pendekatan, yaitu wawancara dan workshop. Wawancara dilakukan di Eropa dengan 9 koresponden yang berasal dari perakirawan cuaca dan perakirawan banjir, pejabat pemerintahan, serta komunikator. Adapun workshop terdiri atas 3 workshop dengan tema berbeda yang semuanya dilaksanakan di Selandia Baru. Dalam penelitian ini, responden disamarkan dan diberi singkatan nama. Foto dan kawan-kawan mengumpulkan beberapa keunggulan dan tantangan dari hasil informasi terima mereka. Adapun keunggulan dari implementasi IBF berasal dari usaha mereka lain. Yang pertama, meningkatkan pemahaman publik. Dalam menerbitkan suatu peringatan, perakirawan tentunya telah melakukan yang terbaik dalam mengisukan peringatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku. Namun peringatan tersebut kurang dapat dipahami oleh publik sehingga tindakan terbaik tidak dapat diambil. Sebagaimana yang dikatakan salah satu responden internasional dari pemerintahan, meskipun peringatan telah disampaikan berulang-ulang kali dalam berbagai peristiwa kebencanaan besar, tidak mendorong orang-orang untuk melakukan tindakan karena mereka kurang paham akan maksud dari peringatan tersebut. Kemudian responden lain dari Selandia Baru juga mengatakan bahwa semakin banyak konteks, semakin bagus. Namun tentunya hal tersebut harus dilakukan dengan menggunakan terminologi yang umum dan tentunya mudah dimengerti. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran akan kondisi awal dan efek mengalir dari bencana yang terjadi. Keunggulan lain dari Impact Based Forecast ialah meningkatkan kesadaran perakirawan terhadap kondisi awal yang kemungkinan besar dapat memperparah suatu bahaya. Salah satu responden internasional dari pemerintahan mengatakan, apabila terjadi curah hujan yang tetap selama berminggu-minggu, walaupun hanya beberapa milimeter, dapat menyebabkan tanah menjadi jenuh, sehingga tidak dapat lagi menyerap air. Apabila dari suatu perakiraan mengatakan bahwa hujan akan terjadi sebesar milimeter hari ini, hal tersebut tidak layak dijadikan peringatan apabila kita tidak memfaktorkan kondisi sebelumnya, yaitu kondisi jenuhnya tanah. Selain itu, responden internasional lainnya juga mengatakan bahwa diperlukan juga untuk menyertakan efek alir atau flowchart, seperti banjir yang dapat mengakibatkan kemacetan, terhalangnya jalan, sehingga menghalangi respon dalam pelayanan darurat. Yang ketiga yaitu mengurangi false alarm dan miss event. Keempat, koresponden internasional meteorologi menyebutkan bahwa keuntungan yang dimiliki oleh Impact Based Forecast ialah dalam threshold yang memperhitungkan lokasi geografis, komunitas, infrastruktur, dan fleksibel terhadap waktu, terkait dengan kondisi awal dan efek alir. Hal ini tentunya dapat mengurangi dampak underwarming dan overwarming apabila meninjau dari threshold yang kaku. Salah satu responden meteorologis internasional mengatakan bahwa perbedaan lokasi sangat berdampak pada pengambilan keputusan. Di suatu pulau kecil Shetland, tempat responden tersebut, angin 70 mil per jam bukan hal yang biasa. Namun lain halnya apabila kejadian tersebut terjadi di London pada bulan-bulan musim panas. Hal ini menggambarkan salah satu keuntungan dari penerapan Impact Based Forecast. Tentunya hal ini membutuhkan forecaster untuk memahami lebih dalam lagi terkait karakteristik dari suatu daerah yang diteliti. Berikutnya yang keempat, yaitu meningkatkan komunikasi antar badan. Dalam menyusun Impact Based Forecast tentunya dibutuhkan kerjasama antara berbagai pihak sehingga salah satu keunggulan yang diperoleh sendiri yaitu meningkatkan komunikasi antar badan sehingga terbentuklah peringatan yang dinamis dan lebih informatif. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu responden internasional meteorologis, hal ini tentunya meningkatkan kerjasama antar badan untuk proyek-proyek yang lebih besar ke depannya. Foto dan kawan-kawan telah menyebutkan beberapa keunggulan terkait dengan implementasi dari IBF itu sendiri. Namun responden-responden dari berbagai negara juga menyebutkan beberapa tantangan dalam penerapan dan implementasi dari IBF antara lain. 1. Mendesain sistem untuk individual atau khalayak luas. Salah satu tantangan yang paling besar menurut responden ialah untuk siapakah sistem IBF ini dibentuk.
apakah secara individualis ataukah ke khalayak langsung secara luas. Sebagai contoh dalam hal ini, sebuah peringatan banjir UK akan mengisukan minor warning hanya jika setidaknya 100 rumah terdampak banjir. 100 rumah. Kemudian menurut salah satu seorang responden meteorologis internasional, persepsi publik sangat penting dalam menyusun sistem IBF. Sebagai contoh dalam hal ini, suatu layanan meteorologis Eropa dinilai gagal dalam memberikan peringatan. Hal tersebut mengakibatkan melayangnya nyawa seorang anak kecil akibat tertimpa pohon dalam suatu situs skema. Tragic. Dikatakan di sini telah dikeluarkan peringatan dengan warna amber, yang dimana pada area tersebut merupakan daerah yang tak berpopulasi. Namun, publik merasa tak diperingatkan dan bertanya, mengapa bukan warna merah? Hal ini kemudian menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Semua responden juga setuju akan hal ini, dan sekaligus menjadi tantangan bagaimana layanan meteorologi dapat memperkirakan dampak yang sangat lokal tersebut. Hal ini kemudian dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap peringatan yang diberikan. Responden berpendapat bahwa dalam upaya mempertahankan trust dari publik, diperlukan penyampaian pesan dengan cara yang hati-hati. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, untuk daerah UK, minor impact ialah setidaknya 100 rumah yang terdampak oleh banjir. Namun apabila publik kurang mencermati, maka mereka akan menganggapnya seperti hanya taman-taman yang basah. Jadi alih-alih menyampaikan minor impact, mungkin kalimat yang lebih tepat ialah akan ada banjir untuk tanah yang terbilang rendah, jalan-jalan kecil, properti terisolasi atau properti individu. Ini menurut salah satu responden hidrologi internasional. Potsa dan kawan-kawan menegaskan bahwa keterpaparan merupakan faktor kunci dari suatu dampak akibat cuaca buruk. Namun kadangkala keterpaparan ini sering diremehkan akibat sulitnya mengkuantifikasi keterpaparan ini. Salah satu responden meteorologis internasional menjelaskan bahwa meskipun sistem IBF memiliki threshold yang bervariasi terhadap ruang dan waktu, hal tersebut relevan apabila standarisasi berdasarkan threshold hazard saja. Responden meteorologis internasional lainnya memberikan contoh, apabila ada seorang Perancis, Jerman, dan Italia yang hidup di pegunungan sebelumnya datang ke Inggris dan mendapatkan peringatan merah untuk salju. Mereka akan berpikir bahwa salju yang akan terjadi akan sangat parah sehingga tidak dapat beraktivitas selama 3 minggu berturut-turut. Namun pada kenyataannya sangat kurang dari itu. Berkaca dari hal tersebut, one might think, standarisasi merupakan cara paling efektif baik dalam hal menghemat sumber daya dan juga waktu. Namun hal tersebut akan mengurangi efektivitas dari IBF itu sendiri. Menemukan harmonisasi yang tepat di antara keduanya merupakan tantangan yang coba untuk dihadapi. Dijelaskan oleh seorang responden pemerintahan, dalam membangun sebuah sistem IBF diperlukan diskusi antara pihak-pihak yang berwenang dari suatu wilayah. 2. Verifikasi. Salah seorang responden meteorologis internasional menyebutkan bahwa terdapat pertanyaan yang kemudian akan muncul terkait bagaimana untuk memverifikasi IBF apabila dampak dari bencana sudah melemah sebagai hasil dari peringatan. Tantangan muncul apabila peringatan sebetulnya telah benar. Irony, I know. Responden meteorologis lainnya memberikan contoh tentang solusi lain untuk verifikasi, yaitu respon manusia. Dari suatu kejadian, dia menjelaskan bahwa telah diisukan peringatan angin kencang, dan tindakan yang disarankan dan diambil ialah menutup sekolah pada hari itu. Kemudian sebuah bus sekolah mengalami overturning, namun di dalam bus sekolah itu tidak terdapat anak-anak dikarenakan anak-anak libur. Jadi dapat dikatakan dampak telah diturunkan oleh peringatan. Peringatan tersebut diverifikasi sebagai saran yang baik. 3. Kurangnya data dan pengetahuan. Let's face it, salah satu tantangan terbesar dalam implementasi IBF ialah kurangnya data dampak. Berbagai cara telah dilakukan untuk mengumpulkan data dampak. Salah satunya dengan menggunakan data non-konvensional seperti media sosial. Beberapa event telah memberikan masukan terhadap negara-negara partisipan seperti Sendai Framework yang mengisukan diperlukan adanya database loss, di mana loss di sini menunjukkan kerugian akibat bencana, agar mempermudah sharing data atau bahkan sebagai pengingat kembali apabila kejadian yang sama terjadi. Integrasi yang cepat antara informasi meteorologi dan threshold dampak masih menjadi tantangan menurut kelompok hidrologis. Dan di sini,
kita kembali lagi pada aspek komunikasi. Namun salah seorang meteorologis menjelaskan juga bahwa hal ini database loss juga dapat menjadi tantangan karena respon dan dampak akan berbeda seiring waktu walaupun kejadian fenomena dan lokasi geografisnya sama. 4. Peran dan tanggung jawab dan potensi pesan yang saling bertabrakan. Responden menegaskan bahwa dalam sistem IBF diperlukan adanya kejelasan dalam peran dan tanggung jawab masing-masing. Sebagian besar partisipan merasa bahwa meteorologis mungkin kurang cocok untuk mengkomunikasikan dampak dikarenakan mereka kurang ekspertis dalam memodelkan keterpaparan dan kerentanan. Wow. Sekali lagi, faktor komunikasi begitu penting dalam meninjau hal ini. Partisipan workshop dari kebencanaan dan juga hidrologis mengungkapkan bahwa kadangkala mereka kebingungan dengan peran mereka sendiri. Mengapa layanan meteorologis mengisukan IBF terhadap banjir, sedangkan mereka sebelumnya telah membuat peringatan tentang banjir tersebut. Untuk negara seperti Selandia Baru, peringatan banjir dikeluarkan oleh badan-badan yang berbeda, dan badan tersebut memiliki sistem peringatan yang berbeda juga dari layanan meteorologis mereka. Perbedaan-perbedaan tersebut kemudian memunculkan tantangan. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu responden meteorologis internasional, beberapa negara membawa perakirawan banjir langsung ke dalam kantor layanan meteorologis mereka untuk bekerja sama. Namun masalah yang timbul saat antar badan tidak mau atau tidak dapat bekerja sama akibat suatu isu tertentu. 5. Beban yang bertambah untuk badan yang terlibat. This one hits really hard. Sebagian besar dari partisipan workshop mendukung penggunaan IBF. Namun beberapa respondennya tidak setuju. Beberapa dari pihak hidrologi mengatakan bahwa tidak ada perubahan signifikan dari informasi yang mereka berikan pertama kepada pihak layanan cuaca dengan impact based forecast yang diterbitkan. Hal ini seperti menyebabkan beban kerja mereka bertambah. Di Selandia Baru sendiri, beberapa pihak seperti faktor utilitas masih lebih memilih hazard based warning dibandingkan IBF karena mereka sudah memiliki asesmen dampak mereka sendiri. Namun hal ini berbeda dengan pemadam kebakaran dan beberapa pihak lainnya yang meninjau IBF lebih menguntungkan mereka. Partisipan dari bidang kebencanaan mengatakan bahwa IBF dapat menjadi tambahan informasi yang baik di samping informasi yang mereka berikan. Demikianlah beberapa keunggulan dan juga tantangan terkait implementasi IBF berdasarkan temuan Porter dan kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Understand the impact, take action, be safe. Thank you for watching.